warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anissa Fakot, Ibu Anissa yang mengajarkan mata pelajaran prakarya dan mata kuliah kewirausahaan. Nah, hari ini saya mau sharing tentang materi pembelajaran prakarya untuk kelas 8 SMP. Nah, di mana prakarya itu saya sudah pernah mengatakan bahwasannya prakarya adalah suatu keterampilan tangan. Nah, jadi kita hari ini akan membahas prakarya mengenai keterampilan yang lainnya, dan kali ini akan membahas keterampilan apa? Keterampilan bahan lunak. Nah, sebelum selesai nonton semuanya sampai habis, jangan lupa subscribe, like, share video ini supaya makin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini, insya Allah. Ya, kembali lagi pada saya Anissa Fakot. Hari ini saya mau membahas tentang tadi ya, udah kita bilang, saya omongkan juga keterampilan bahan lunak. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang keterampilan, pasti teman-teman udah ngerti ya, di dalam benak ini apa sih sebenarnya keterampilan itu, gitu kan. Nah, ini karena saya mengajarkan prakarya untuk anak kelas 8 SMP, jadi mau sedikit flashback gitu, flashback mengenai apa sih keterampilan itu. Jadi kalau dilihat ya dari hasil ciptaannya itu nanti, hasil produk keterampilannya itu nanti, bahwasanya keterampilan adalah manual, ada produk manual yang menggunakan tangan. Jadi ingat aja, kalau misalnya ada keterampilan yang kita lihat produknya itu, wah ini sepertinya hasil kerajinan tangan ini. Nah, itulah yang disebut keterampilan atau kerajinan. Dari bahan apa? Lihat lagi bahannya, apakah ini dia menggunakan bahan keras atau bahan lunak, atau bisa saja ini menggunakan limbah lunak gitu, limbah atau barang-barang yang udah bekas pakai, itu bisa diolah lagi menjadi satu keterampilan. Nah, produknya itulah nanti yang bisa kita jual dan bernilai ekonomi. Nah, satu lagi, keterampilan ini pasti bernilai artistik dan punya estetikanya. Jadi dia punya satu nilai keindahan, dimana fungsinya itu nanti beragam. Ada yang fungsinya untuk melengkapi penampilan rumah gitu kan, atau bisa aja menunjang penampilan dari busana kita. Itu tergantung nanti hasil produknya bagaimana. Nah, kemudian hasil kerajinan tangan ini, kalau kita jalan-jalan nih ya ke toko-toko atau ke pasar ya, itu biasa banyak juga hasil. Nah, ini yang saya pakai juga salah satu hasil kerajinan bahan keras, tapi ya ini hasil kerajinan bahan keras buatan, yang mana ini termasuk manik-manik. Nah, itu juga dijual di banyak pasar gitu kan, di pasar, di toko, di grosir, bisa di mall, di ITC dan segala macamnya. Itu bisa menjadi aksesoris juga gitu kan, aksesoris, terus bisa berupa gantungan kunci, bingkai, perhiasan gitu kan, hiasan dinding, atau bisa menunjang penampilan tubuh gitu ya, kayak ini kan aksesoris juga ya kan. Terus bisa nanti hasil kerajinan bahan-bahan itu ya bisa kita jadikan cenderamata juga gitu kan, jadi souvenir untuk oleh-oleh kah, atau dalam pernikahan itu juga bisa. Nah, karena ini kita membahas tentang keterampilan bahan lunak gitu kan, jadi saya mau mengklasifikasikan keterampilan bahan lunak itu sebenarnya ada dua gitu kan, ada dua, yang dari alam dan yang dari
buatan manusia. Jadi kalau misalnya dari alam, kita bisa bayangkan, berarti kita memperolehnya itu dari alam kita, dari bumi pertiwi kita ini. Mulai itu nanti dari tanah gitu kan, karena ini kan kita bicara tentang bahan lunak gitu kan, keterampilan atau kerajinan bahan lunak. Berarti yang dari alam itu bisa meliputi keramik, ya kan? Keramik itu berasal dari tanah liat. Kemudian ada juga dari kulit. Terus ada foreclay. Foreclay itu seperti tepung ya, tepung. Terus nanti hasil tepungnya itu ditambah air, kemudian bisa diadon menjadi bentuk adonan gitu kan. Itu yang menjadi kreasi untuk pengganti dari lilin gitu kan, lilin yang biasa kita pakai mainan gitu ya, kayak Play-Doh itu bisa diganti, dan itu lebih safety, lebih aman digunakan oleh anak-anak dibandingkan kita memberikan anak-anak kecil ini ya, khususnya anak-anak kecil itu Play-Doh yang bahan kimianya itu lebih cenderung banyak. Nah, jadi inisiatif dari orang tua itu sendiri mengubah Play-Doh yang penuh dengan bahan kimianya itu langsung dari alam, yaitu tepung itu sendiri yang diolah mereka menjadi sebuah adonan. Nah, kemudian getah nyatu. Nah, getah nyatu ini nanti kita bahas kayak mana bentuknya, kayak mana karakteristik dari bahan lunak yang bersumber dari alam ini. Kemudian ada yang dari buatan. Nah, buatan ini yang menarik karena buatan adalah dia mencoba untuk membuat persamaan gitu dengan yang dari alam. Hanya aja perbedaannya, yang buatan ini pasti udah tersentuh dengan zat-zat kimia. Contohnya lilin, wax gitu kan. Lilin ini kan sifatnya, nanti kita bahas juga karakteristiknya ya, kayak mana lilin. Terus nanti ada juga gips. Nah, gips ini yang biasa dibilang semen putih. Nah, kemudian ada fiberglass. Habis itu ada polymer clay. Nah, polymer clay itu yang seperti apa? Itu hampir sama dengan Play-Doh-nya gitu ya, Play-Doh-nya itu. Nanti ada juga Play-Doh yang apa namanya, dia sifatnya itu berbeda. Kalau polymer clay itu yang dia nggak berminyak, sedangkan Play-Doh yang biasa kita mainkan atau biasa kita bilang peticillin itu dia lebih cenderung berminyak. Nah, itu yang lebih apa ya, dihindarilah dulu untuk anak yang masih usia 1 tahun sampai 3 tahun. Makanya di situ ada selalu anjuran, kalau kita mau main Play-Doh atau mau main peticillin itu pasti ada anjuran untuk anak usia 3 tahun ke atas gitu, karena ini benar-benar penuh dengan zat kimianya. Makanya kalau orang tua yang bijak, dia akan mengganti itu dengan flour clay. Jadi flour clay ini itu tadi adonan dari tepung. Nah, kemudian sabun ini juga salah satu keterampilan bahan lunak buatan. Kayak mana nanti karakteristiknya, tonton sampai habis ya, supaya kita akan bahas satu-satu tentang karakteristik dari kerajinan bahan-bahan lunak ini. Baik, selanjutnya kita mau bicara tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Jadi kalau tadi udah kita singgung sedikit jenis-jenisnya, apa aja sih jenis-jenis dari jenis-jenis dari keterampilan bahan lunak ini. Sekarang kita bicara tentang prinsipnya dulu nih, prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, kalau prinsipnya itu biasanya orang atau perajin atau dia produsen yang selalu membuat kerajinan dari bahan lunak ini pasti mempertimbangkan yang namanya keterampilan tangan. Jadi apakah keterampilan tangan ini merupakan benar-benar hasil buatan tangan? Jadi kalau kita bicara tentang keterampilan dan kerajinan sesuatu barang, itu artinya dia murni benar-benar menggunakan tangan. Itu aja, catat. Ketika kamu melihat produk kerajinan, nah, produk kerajinan itu otomatis dia menggunakan tangan. Tapi kalau kamu melihat
produknya itu sama semua gitu ya kan. Ah, itu dia memproduksinya jumlahnya lebih banyak, lebih massal. Nah, itulah yang disebut dengan produk industri. Makanya kalau produk industri dia lebih cenderung menggunakan mesin. Bedanya gitu. Jadi kalau kita ngelihat produk kerajinan nih, itu dia satu produk dengan produk yang lain pasti punya perbedaan gitu. Entah itu dari motifnya, entah itu dari bentuknya, entah itu dari sisi ukurannya, itu akan cenderung berbeda-beda dibandingkan dia menggunakan produk industri, karena kan mesin yang kerja gitu kan. Otomatis mesin itu udah disetting, udah diatur ukurannya sekian, terus beratnya sekian, bentuknya seperti ini, itu udah jadi patokannya gitu. Makanya keunikan dari kerajinan itu karena adanya ini varian-varian itu tadi gitu kan. Jadi setiap produk itu punya khasnya sendiri dan pasti akan berbeda satu dengan yang lainnya. Itu perlu dicatat ya anak-anak. Kemudian yang prinsip selanjutnya itu mempertimbangkan keterampilan teknik. Nah, keterampilan teknik inilah tadi yang saya bilang, apakah dia dilakukan menggunakan tangan, ya kan, atau dia menggunakan mesin. Nah, teknik ini kalau dia menggunakan tangan, tekniknya pasti akan berubah-ubah, gitu kan. Berubah-ubah artinya satu dengan yang lainnya itu pasti ada perbedaan yang walaupun dia sedikit, walaupun dia itu banyak, itu dia selalu ada perbedaan. Kenapa? Karena dia berulang-ulang dilakukan atau diproduksi oleh tangan sendiri. Itulah dia, makanya ada pertimbangan dari tekniknya itu sendiri. Kemudian yang menjadi prinsip adalah mempertimbangkan kedaerahan atau tradisionalnya. Jadi setiap tempat, setiap lokasi di Nusantara ini, kamu mau buat patung nih gitu kan, atau nggak usah lah patung, kita mau bicara tentang bahan lunak ini ya, karena kan patung itu kan termasuk bahan keras. Jadi bicara bahan lunak, dia menggunakan contohnya bahan buatan, bahan lunak buatan dari polimer clay gitu kan, atau dia nggak usah menggunakan gips gitu. Jadi gips ini salah satu itu tadi yang semen putih ya. Jadi dari semen putih itu pasti ada perbedaan antara kota Medan dengan kota Jawa gitu, atau Pulau Jawa gitu. Atau lihat aja dari pembuatan tanah liat. Jadi kalau misalnya orang di Jawa dia membuat tanah liat, itu biasanya tanah liatnya itu bisa jadi itu gucinya lebih cenderung bulat-bulat. Nah, kan kita itu tergantung dari daerahnya masing-masing, karena mereka dipengaruhi oleh adat istiadat juga. Kemudian selain itu lihat lokasi juga gitu kan. Kenapa? Bisa jadi bahan yang diperoleh ya dari Jawa itu tipenya atau kandungan dari tanah liatnya itu akan berbeda ketika di Pulau Sumatera. Itu bisa dijadikan perbedaan dari daerahnya. Oke, baik. Selanjutnya kita mau bicara tentang sifat dari bahan lunak. Nah, adik-adik semua pasti tahu kan bahan lunak itu kayak mana sifatnya? Ada yang bisa? Ya, betul, ini dia salah satunya, dia lunak. Jadi karena dia lunak, otomatis dia menjadi lembut. Sifatnya itu lembut, mudah dibentuk, lentur, empuk, dan sangat rentan rusak. Ya, benar sekali, itu dia. Makanya kalau orang atau perajin dari keterampilan bahan lunak ini akan memperhatikan detail-detailnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam produksinya. Nah, manfaatnya apa untuk keterampilan atau kerajinan bahan dari bahan lunak ini?
yang pertama tadi manfaatnya menjadi pelengkap ya, menjadi pelengkap dalam berbusana. Kalau misalnya polimer gitu ya kan, dari fiberglass gitu. Fiberglass bisa jadi fiberglass itu menjadi bentuk manik-manik gitu ya kan. Kita kan tinggal kreasinya seperti apa, atau penampilan dari tas kita gitu kan itu termasuk busana juga, termasuk fashion tas itu. Nah, fiberglass itu dijadikan gantungan kunci ya kan, di tas kita akan mempercantik tampilan tas. Itu juga salah satu manfaat dari kerajinan bahan lunak. Kemudian pelengkap suatu benda. Kalau misalnya kamu ada meja gitu kan cantik, kemudian di atasnya itu pasti ada pot bunga ya kan. Pot bunganya itu terbuat dari keramik atau terbuat dari guci gitu ya, terbuat dari tanah liat. Nah, itu juga menjadi satu manfaat, yaitu mempercantik suatu benda. Nah, kemudian pelengkapan rumah dan bangunan. Nah, ini yang selalu kita jumpain di atas atap ya, di atas langit-langit rumah itu pasti ada plafon ya, plafon. Nah, plafon itu kebanyakan dia terbuat dari gips atau semen putih. Nah, semen putihnya itu cantik mengelilingi atas langit-langit rumah. Nah, itu juga salah satu manfaatnya. Kemudian sebagai ritual. Nah, sebagai ritual itu banyak yang menggunakan lilin dalam ritual keagamaan. Terus ada juga yang menggunakan sabun ya dalam ritual keagamaan. Itu salah satu kerajinan bahan lunak, yaitu lilin gitu kan, lilin sebagai mempercantik ritualnya seperti itu. Oke, sekarang saya mau nugaskan nih untuk adik-adik yang kelas 8 SMP. Sekarang coba cari dan coba pikirkan apa saja sih kerajinan bahan lunak yang ada di sekitar kamu. Ayo, coba catat di buku latihannya ya. Baik, sudah selesai mengerjakan latihannya? Sekarang kita lanjut membahas tentang karakteristik kerajinan bahan lunak. Nah, jadi tadi kita sudah bahas kalau kerajinan bahan lunak itu punya dua jenis. Yang pertama dari alam, yang kedua buatan. Yang dari alam itu apa aja adik-adik? Ada tanah liat. Nah, kita akan membahas satu persatu. Tanah liat, pasti adik-adik selalu melihat ya, tanah liat itu seperti apa. Nah, tanah liat itu teksturnya dia lembut ya, cenderung kasar karena dia terbuat dari tanah, tapi dia mudah dibentuk. Nah, tanah liat ini dia biasanya warnanya itu lebih cenderung ke coklat-coklatan. Nah, tergantung lagi ada jenis kandungannya. Kalau dia stoneware ya, stoneware itu dia warnanya hitam ke abu-abuan. Jadi kalau misalnya ada adik-adik melihat tanah liat yang warnanya hitam ke abu-abuan, itu dia kandungan di dalamnya itu stoneware, banyak bebatuan. Nah, kalau yang kandungannya stoneware seperti ini, itu harus dipanaskan 1300 derajat Celcius. Makanya dia lebih tahan lama, lebih awet, dan lebih kuat gitu. Karena dia kandungannya itu dari dalam langsung, itu yang lapisan paling dalam. Kalau misalnya kalian mau cari tanah liat itu, itulah dia kandungannya stoneware lebih banyak. Dia warnanya warna hitam agak keabu-abuan. Nah, kemudian ada lagi jenisnya yang kandungannya itu earthenware. Nah, earthenware ini dia warnanya itu lebih merah gitu kan, jadi warna coklat kemerah-merahan kayak batu bata gitu. Nah, yang kayak gini
harus dipanaskan, tidak boleh lebih dari 900 derajat Celcius karena dia lebih rentan pecah, lebih rentan rusak. Karena dia lebih rapuh dibandingkan yang kandungannya stoneware. Itu dia. Dan tanah liat ini campurannya adalah air. Kalaulah kalian sebagai perajin tanah liat nantinya, tanah liat itu akan dibentuk ya seperti adonan kue ya. Kemudian dia dibentuk sesuai keinginan kalian dengan tambahan air. Nah, nanti kita lihat videonya. Selanjutnya, kulit. Nah, kulit itu ada yang dari hewan dan rata-rata kulit memang dari hewan. Hanya aja warnanya akan berbeda-beda tergantung hewan apa yang digunakan untuk mengambil kulitnya itu nanti. Jadi kulit itu ada yang kulit mamalia, ada yang kulit reptil. Tergantung nanti gimana perajin dari kulit ini memproduksi bahannya. Kemudian ada getah nyatu. Getah nyatu dia berasal dari pohon nyatu atau pohon karet. Nah, itu biasanya juga kalau kalian mau memproduksi kerajinan yang berasal dari getah, itu harus dimasak dulu getahnya. Getah yang dari pohon kemudian dimasak hingga dia lembut dan menyatu dengan apa ya, bisalah kita satukan dengan warna kalau memang kalian mau mewarnai. Karena pada dasarnya getah nyatu ini berwarna putih. Jadi begitu dipanaskan dia akan jadi lembut, dia akan jadi lumer lah dibilang seperti itu. Barulah bisa kamu satukan dengan warna. Kemudian bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Baru didiamkan, dia akan otomatis mengeras sendiri. Nah, selanjutnya ada yang masih dari alam, itu flower clay. Ini yang tadi yang saya bilang, flower clay ini dia terbuat dari tepung. Jadi tepung itu diadon, diberi air. Hanya aja kalau kerajinan dari flower clay ini tidak bisa kena air terlalu banyak gitu kan. Jadi dia juga tidak awet, nggak lama, nggak tahan lama gitu kan, karena mudah berjamur. Nah, terus di saat kamu mau mengubahnya menjadi adonan itu bisa ditambah warna-warna loh supaya lebih cantik. Nah, supaya lebih indah, nanti kemudian bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Oke, itu tadi bicara tentang kerajinan bahan lunak dari alam. Sekarang kita membahas kerajinan bahan lunak dari bahan buatan. Ini adalah modifikasi atau replika, duplikasi bahan lunak yang bersumber dari alam. Nah, yang buatan ini itu ada polimer clay. Polimer clay ini otomatis ya, karena buatan itu tadi saya udah bicara di awal, itu dia lebih cenderung banyak campuran bahan-bahan kimia dan itu sama sekali tidak original, tidak asli dari alam. Kemudian polimer ini juga dia seperti tanah liat, hanya aja dia banyak bahan kimia hingga dia lebih lembut sekali gitu kan, nggak perlu ditambah air, dia udah lembut, udah bisa dibentuk. Dan polimer clay ini dia sifatnya itu kering ya, kering tidak berminyak, beda dengan peticillin. Jadi kalau peticillin itu dia lebih cenderung berminyak, sedangkan polimer itu dia tidak berminyak, sehingga lebih aman juga digunakan di tangan polimer. Tapi polimer clay ini dia lebih mudah mengeras dibandingkan peticillin. Jadi kalau misalnya kalian pengen buat campuran untuk kreasi sendiri lah gitu, kayak play doh gitu kan, itu bisa ditambahkan
polimer clay kalau kalian mau lebih cepat mengeras tapi tidak berminyak. Cuman kalau misalnya kalian mau bisa dibentuk ulang, bentuk-bentuk terus, itu pakai yang peticillin. Nah, kemudian ada yang bahan buatannya lagi, itu berbahan fiberglass. Nah, fiberglass ini dia strukturnya cair seperti air ya, bening warnanya. Kemudian kalau kalian pengen mengubahnya menjadi gantungan kunci, nah ini kebanyakan fiberglass ini digunakan seperti akrilik. Bahan untuk pembuatan akrilik, dia itu bahan dasarnya itu fiberglass yang dicampur katalis ya. Dia katalis inilah yang membuat fiberglass itu lebih cepat mengeras gitu kan, lebih cepat mengeras sehingga dia lebih kokoh juga. Hanya aja fiberglass ini mudah patah gitu kan, karena dia kan bahannya itu kayak kaca jadinya, tapi dia bukan kaca, itu tadi yang namanya akrilik. Itu dia bahannya fiberglass. Kemudian kalau kalian mau nambah warna, pas waktu masih cair itu ditambah warna, kemudian bisa kalian bentuk sesuai keinginan. Nah, bentuknya itu menggunakan cetakan juga bisa, menggunakan cat juga bisa. Nah, baik. Kemudian ada bahan buatan lagi, lilin dan parafin. Lilin ini ya seperti lilin yang kalau kita mati lampu gitu kan. Jadi lilin ini sifat aslinya adalah keras gitu. Kalau kalian mau membentuknya, mau mengkreasikannya, itu harus dicairkan dulu, dipanasi dulu gitu kan di wadah, kemudian dicairkan, dimasak hingga dia mencair, barulah kita bisa mengkreasikannya. Apakah itu mau menambahkan warna ataukah mau membentuknya dengan bentuk yang lain-lain, itu di saat dia masih cair. Kemudian ada gips. Nah, gips ini yang biasa kita sebut semen putih. Ini sangat banyak digunakan untuk perabot-perabot rumah tangga atau mempercantik suatu bangunan di rumah atau di luar sebagainya. Baik, selanjutnya ada sabun. Nah, sabun ini sifat aslinya adalah padat dan ketika padat itulah kalau kita mau mengkreasikannya itu hanya tinggal diukir. Kalian mau bentuk apa dari sabun itu. Ini adalah salah satu contoh ukiran yang terbuat dari sabun. Dan juga selain sabun, sabunnya itu bisa selain diukir langsung, itu bisa diparut. Kemudian dia tinggal serbuk-serbuk, itu bisa kita buat seperti kayak adonan gitu ya, kayak floor clay itu tadi kita adon gitu kan, terus tinggal kita bentuk, tapi hasilnya akan kelihatan seperti serabut seperti itu anak-anak. Oke, sekarang tugas kalian adalah mencari atau mendata bahan-bahan lunak apa aja yang ada di sekitar lingkungan kalian. Dicatat di buku latihannya ya. Terima kasih, kita udah ada di ujung video dan terima kasih juga udah nonton sampai habis. Jangan lupa tetap nyalakan lonceng notifikasinya dan subscribe channel YouTube saya untuk memberikan manfaat lebih lagi di orang-orang sekitar Anda. Dan jangan lupa komen ya di bawah apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditambahin. Oke, sekian dari saya Anissa Fakot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.